Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong kasih kita kiat baru. Ini orang kaya ngerjain juga. Tapi apa kata Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Allahu akbar. Itu generasi Rabbani. Itu yang dijamin dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu wa'adallahil husna. Dan setiap mereka Allah jamin surga dalam surat Al-Hadid. Tapi Ustaz, ini ada yang menarik, afwan ya, ana potong punten. Kita juga tahu, mungkin Anda sendiri dan teman-teman banyak yang tahu bahwa amal tidak menjamin kita masuk surga, Ustadz. Rasulullah berkata demikian. Lalu bagaimana mengkombinasikan dengan apa yang Ustadz tadi sampaikan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa amalan sejatinya tidak menjamin kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz. Iya, hadirin rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir pembahasan kita di poin yang baru saja kita lewati, Allah mengatakan dan mereka dijamin masuk surga. Terus ada orang yang cari justifikasi nih. Loh, kan kita nggak masuk surga dengan amal kita, tapi kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. La yadkhulul jannata ahadukum bi'amali. Nabi SAW bersabda dalam satu riwayat, salah seorang dari kalian tidak masuk surga dengan amalnya. Lalu para sahabat kaget dan langsung bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Kata Nabi, wala ana, dan begitu juga dengan saya. Namun Allah liputi saya dengan karunia dan rahmatnya. Jadi orang yang gak beramal punya dalil juga gitu loh. Makanya ngaji gitu kata mereka. Ini ada hadis begini nih, bahwa yang masukin kita ke sorga bukan amal. Makanya gue gak pernah sholat bro, karena gue yakin dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya lo ngaji, kita yang dikuliahin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pentingnya bahasa Arab. Ketika Nabi mengatakan la yadkhulu jannata ahadukum bi amali, salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Ini kan terjemahan versi Indonesia yang sangat sederhana. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab, ba di sini bi amali, jadi ba diterjemahkan secara sederhana ke bahasa Indonesia dengan kata dengan amalnya gitu loh. Kalau kita pakai bahasa Arab, ba di sini ba ta'wid. Jadi maknanya kalian tidak akan masuk surga atau amal kalian itu tidak bisa membeli surga. Itulah maknanya. Jadi sholat Anda, puasa Anda, zikir Anda, salawat Anda, itu kalau hanya dinilai saja, itu nggak cukup membuat Anda masuk surga. Surga terlalu mahal. Dan ibadah kita nggak bisa untuk membeli surga. Ibadah kita untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ketika Allah merahmati kita, Allah perkenankan kita masuk ke dalam surga. Dan itu benar. Oke, mayoritas manusia pada saat ini atau umat Nabi usianya kan 60 tahun. Nabi mengatakan bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Anggap saja usia kita 60 tahun. Usia kita 60 tahun. Dan kita orang soleh, selalu beramal. Dari detik pertama kita lahir sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Jadi 60 tahun itu detik demi detiknya amal. Jadi kalau bayi lain lahir nangis, kita pas lahir subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya langsung zikir lah. Jadi yang lain nangis kita langsung zikir. Dari detik pertama. Jadi totalnya kita ibadah 60 tahun full. Itu pun gak bisa beli surga. Kan satu hari di akhirat 50.000 tahun. 60 tahun
Kalau untuk masuk surga, kira-kira kita dapat kesempatan berapa lama di surga? Kan nggak sampai 2 menit. 1, berapa? 1,43 detik lah. Jadi oke deh 60 tahun nih, oke. Anda berhak masuk surga dengan diganti waktunya, masuk ke waktu akhirat. Itu kan nggak sampai 2 menit. Antum ke Dufan cuma dikasih waktu 2 menit. Kira-kira naik wahana apa? Ya Allah, itu kan cuma dapat stempel doang, terus suruh pulang. Gak dapat apa-apa, gak kebane. Itu kalau 60 tahun ibadah. Ada di antara kita 60 tahun ibadah? Gak ada. Pakai buat tidur aja berapa lama? Kalau kita tidur sesuai dengan resep dokter, berapa? 8 jam kan? 8 jam per hari. Itu sudah 20 tahun. Itu baru tidur malam. Belum tidur pas khutbah Jumat, pas kajian. Dahsyat tuh. Terus Anda berharap surga dengan itu? Ya enggak lah. Itu baru tidur. Belum kongko-kongkonya, belum kulinernya, belum ngumpulnya, belum kopdarnya. Itu masih yang mubah-mubah ya. Kita belum bicara maksiat. Itulah makna dari sabda Nabi SAW. Anda nggak bisa beli surga dengan amal Anda tuh nggak bisa. Amal Anda berapa sih? Itu baru amal, belum amal yang benar-benar ikhlasnya berapa persen. Emang kita setiap beramal selalu ikhlas? Siapa yang berani menjamin dirinya ikhlas kepada Allah? Lalu dari sholat-sholat kita kerjakan, berapa sih yang sesuai sunnah Nabi SAW? Bisa jadi sholat kita yang 10 tahun yang lalu, 15 yang tahun lalu, sujudnya salah, rukunya salah, iktidalnya salah. Gak bisa lah beli surga dengan itu. Tapi kita berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan memasukkan kita ke dalam kenikmatan abadi yang bernama surga Allah Jalla wa ala. Begitu, Van. Lagi-lagi pertanyaannya, kenapa kita harus beramal? Tadi kita udah bilang bahwa ilmu itu nggak akan berkhasiat kecuali diamalkan. Lalu yang kedua tadi, kalau kita nggak ngamalin justru kita akan dapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Lalu yang ketiga, bahwa kalau ilmu nggak diamalin, apa bedanya kita dengan munafik yang ngaji ke majelis Nabi tapi nggak diamalin? Makanya para sahabat semangat untuk mengamalkan ilmu. Alasan yang keempat, bahwa kita akan bahagia. Hanya ngaji, oke, kita dapat ketenangan, tapi nggak cukup. Kalau kita ingin bahagia, kita harus amalkan agama kita. Kita harus kerjakan amalan